7 cara agar ruang nonton TV anti berantakan. Rumah rapi bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu, sebelum aku curhat, aku mau sedikit cerita dari sudut pandang arsitektur. Dalam rumah, ruang TV itu sebenarnya ruang paling hidup. Arsitek sering bilang, kalau ruang TV adalah ruang transisi antara santai dan keluarga. Ruang ini tempat kita melepas lelah, ngobrol ringan, makan camilan, sampai numpuk rasa capek. Makanya secara psikologis, ruang TV sering jadi cermin suasana hati penghuni rumah. Kalau kita sedang sumpek, ruang TV biasanya ikut berantakan. Kalau pikiran tenang, ruang itu juga ikut rapi dan enak dilihat. Jadi wajar banget kalau ruang TV sering jadi ruang paling sulit dijaga konsistensinya. Dan jujur, aku sering merasa ruang TV ini seperti tempat curhatnya barang-barang. Semua seperti datang sendiri tanpa dipanggil. Ada bantal yang tiba-tiba jumlahnya jadi banyak, ada selimut yang entah kenapa gak mau balik ke tempatnya, ada mainan anak yang suka mondar-mandir tanpa izin, belum lagi drama remote hilang, tisu kebuka, atau gelas yang dibiarkan begitu saja. Kadang aku duduk sebentar, terus muncul pikiran dalam hati, kok kayaknya aku baru beresin kemarin, tapi sekarang sudah penuh lagi. Rasanya ada campuran capek, kesel, tapi juga geli sendiri. Titik paling emosional buatku itu waktu suatu sore, aku mau nonton sebentar. Hari itu, aku lagi butuh banget hiburan karena kerjaan dan urusan rumah numpuk. Tapi pas aku duduk, ruang TV seperti memelukku pakai tangan berantakan. Remote nggak ada, selimut numpuk di pojok sofa. Ada bungkus camilan bekas suami nonton bola semalam. Dan aku cuma bisa diam. Rasanya kok kayak rumah gak mau aku tenang sebentar. Dari situ aku sadar mungkin ruang TV ini butuh aturan baru dan aku juga butuh cara baru mengelolanya supaya gak selalu merasa kalah sama keadaan. Akhirnya aku mulai nerapin 7 cara sederhana yang ternyata bikin ruang TV berubah drastis. Semuanya gampang dilakukan dan Bu Ibu pasti bisa banget langsung tiru. Cara pertama, tentuin satu tempat khusus buat remote. Bisa wadah kecil atau tray lucu yang gampang dijangkau. Begitu semua orang tahu tempat pulangnya remote, rumah jadi lebih tenang. Serius, energi nyari remote itu habis sama sekali. Cara kedua, kurangi dekor kecil yang bikin penuh. Arsitektur selalu bilang kalau visual yang bersih bikin otak lebih rileks. Jadi aku mulai lepas beberapa figura, lilin, dan barang kecil lain di rak TV. Ternyata ruang langsung kelihatan lega. Cara ketiga, sediakan keranjang serbaguna. Ini alat pertolongan pertama saat ruang tiba-tiba berantakan. Semua yang tercecer masuk dulu ke situ supaya mata gak stres lihatnya. Nanti baru dipilah ketika sempat. Cara keempat, punya satu selimut khusus ruang TV dan langsung lipat setelah dipakai. Hal kecil ini benar-benar bikin mood ruang berubah karena sofa terlihat selalu siap diduduki. Cara kelima, rapikan kabel. Kabel itu kecil, tapi efeknya gede. Rumah langsung terasa lebih rapi kalau kabel tidak terlihat berserakan. Aku pakai organizer sederhana dan hasilnya bikin puas. Cara keenam, gunakan warna dan cahaya yang menenangkan. Ini membantu otak merasa ruang lebih harmonis sehingga kita jadi lebih rajin menjaga keindahannya. Cahaya hangat dan warna lembut bikin ruang TV terasa seperti pelukan. Cara nomor 7, terapkan kebiasaan 5 menit sebelum tidur. Cuma putar ruangan sebentar, rapikan bantal, lipat selimut, dan kosongkan permukaan meja. Besok paginya ruang terasa menyambut dan ucapan selamat pagi dari rumah rasanya jauh lebih lembut. Sekarang, ruang TV di rumahku sudah bukan lagi sumber stres. Aku masuk dan merasa disapa oleh ketenangan. Suami juga lebih betah, anak lebih tertib, dan aku sendiri bisa istirahat tanpa drama.
Semoga 7 cara tadi bisa bantu ruang TV kamu jadi lebih rapi, lebih bersih, dan lebih nyaman buat seluruh keluarga. Kalau kamu punya ritual atau trik versi kamu, cerita ya Bu Ibu. Kita saling berbagi biar rumah makin bahagia. Terima kasih sudah dengerin ceritaku hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semangat terus Bu Ibu.